Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Mahmuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus reorder point atau ROP. Berdasar pada pengamatan data historis, dapat ditentukan probabilitas tentang waktu tunggu, yaitu waktu tunggu 2 hari, frekuensinya 5 kali, probabilitas 11,11%. Waktu tunggu 3 hari, frekuensi 10 kali, probabilitas 22,22%. Waktu tunggu 4 hari, frekuensi 15 kali, probabilitas 33,33%. Waktu tunggu 5 hari, frekuensi 10 kali, probabilitas 22,22%. Waktu tunggu 6 hari, frekuensi 5 kali, probabilitas 11,11%. Sehingga total frekuensi 45 kali dan total probabilitas 100%. Diketahui R sama dengan 10.000 unit. Biaya pesan Rp200 per kali pesan. Biaya simpan Rp4 per unit per periode. Harga beli biasa Rp50 per unit. Dan bila membeli secara mendadak, harga yang harus dibayarkan adalah Rp53 per unit. Dan 1 tahun sama dengan 250 hari. Penyelesaian kasusnya, diketahui EOHI besarnya satuan ekonomi setiap kali pesan sama dengan 1000 unit. Frekuensi pembelian selama 1 tahun sama dengan 10.000 unit dibagi 1000 unit sama dengan 10 kali. Kebutuhan atau R selama setahun sama dengan 10.000 unit. Carrying cost-nya sama dengan Rp4 per unit per tahun. Procurement cost-nya Rp200 per kali pesan. Stock out cost-nya Rp53 per unit dikurangi Rp50 per unit sama dengan Rp3 per unit. Yang pertama, kita akan mencari biaya penyimpanan tambahan atau extra carrying cost. Extra carrying cost per order per hari sama dengan 1000 unit dikali Rp4 per unit per tahun dibagi 250 hari sama dengan Rp16. Lead time 2 hari, ECC-nya 0, karena 2 hari adalah waktu yang paling cepat atau tidak mungkin lebih cepat lagi. Sehingga ECC 0 dikali Rp16 sama dengan Rp0. Lead time 3 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 2 hari, yakni 1 hari lebih cepat, dengan probabilitas 11,11%. Sehingga ECC-nya 1 dikali 11,11% dikali Rp16 sama dengan Rp1,7776. Lead time 4 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 2 hari, yakni 2 hari lebih cepat, dengan probabilitas 11,11%, atau dalam 3 hari, yakni 1 hari lebih cepat, dengan probabilitas 22,22%. Sehingga ECC-nya 2 dikali 11,11% dikali Rp16 sama dengan 3,5552. 1 dikali 22,22% dikali Rp16 sama dengan 3,552. Sehingga totalnya 7,1104. Pada lead time 5 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 2 hari, yakni 3 hari lebih cepat, dengan probabilitas 11,11%, atau dalam 3 hari, yakni 2 hari lebih cepat, dengan probabilitas 22,22%, atau dalam 4 hari, yakni 1 hari lebih cepat, dengan probabilitas 33,33%. Sehingga total ECC-nya 17,7760. Lead time 6 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 2 hari, yakni 4 hari lebih cepat, dengan probabilitas 11,11%, atau dalam 3 hari, yakni 3 hari lebih cepat, dengan probabilitas 22,22%, atau dalam 4 hari, yakni 2 hari lebih cepat, dengan probabilitas 33,33%, atau dalam 5 hari, yakni 1 hari lebih cepat, dengan probabilitas 22,22%. Sehingga total ECC-nya 31,9968. Yang kedua, mencari biaya kekurangan bahan mentah stock out cost. Kebutuhan bahan mentah per hari sama dengan 10.000 unit dibagi 250 hari sama dengan 40 unit per hari.
Stock out cost per unit sama dengan Rp53 dikurangi Rp50 sama dengan Rp3 per unit. Stock out cost per hari sama dengan Rp3 per unit dikali 40 unit per hari sama dengan Rp120 per unit. Lead time 6 hari, SOC-nya 0 karena 6 hari adalah waktu yang paling lama atau tidak mungkin lebih lama lagi. Sehingga SOC-nya 0 dikali Rp120 sama dengan 0. Lead time 5 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 6 hari, yakni 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 11,11%. Sehingga SOC-nya 1 dikali 11,11% dikali Rp120 sama dengan 13,332. Sehingga SOC-nya 1 dikali 11,11% dikali Rp120 sehingga SOC-nya Rp13,332. Lead time 4 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 6 hari, yakni 2 hari lebih lambat dengan probabilitas 11,11% atau dalam 5 hari, yakni 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 22,22%. Sehingga SOC-nya 2 dikali 11,11% dikali Rp120 sama dengan Rp26,664. 1 dikali 22,22% dikali Rp120 sama dengan Rp26,664. Sehingga totalnya Rp53,328. Lead time 3 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 6 hari, yakni 3 hari lebih lambat dengan probabilitas 11,11% atau dalam 5 hari, yakni 2 hari lebih lambat dengan probabilitas 22,22% atau dalam 4 hari, yakni 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 33,33% dan SOC Rp133,32. Lead time 2 hari, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 6 hari, yakni 4 hari lebih lambat dengan probabilitas 11,11% atau dalam 5 hari, yakni 3 hari lebih lambat dengan probabilitas 22,22% atau dalam 4 hari, yakni 2 hari lebih lambat dengan probabilitas 33,33% atau dalam 5 hari, yakni 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 22,22%, sehingga total SOC-nya Rp31,9968. Dari perhitungan ECC dan SOC di atas, dapat dibuat perbandingan sebagai berikut. Lead time 6 hari, ECC per order 319,97, per tahun 319,97, SOC per ordernya kosong, per tahunnya kosong, total per tahun 319,97. Lead time 5 hari, ECC per order 17,78, per tahun 177,76, SOC per order 13,33, per tahun 133,32, total per tahun 311,08. Lead time 4 hari, ECC per order 7,11, per tahun 71,10, SOC per ordernya 53,33, per tahun 533,28, total per tahun 604,38. Lead time 3 hari, ECC per ordernya 1,78, per tahun 17,78, SOC per order 133,32, per tahun 1.333,20, total per tahun 1.350,98. ECC per order, lead time 2 hari kosong, per tahunnya kosong, SOC per ordernya 239,98, per tahun 2.399,76, total per tahun 2.399,76. Kesimpulan, lead time 5 hari akan mendatangkan biaya total yang minimum, yakni Rp311,08. Setelah lead time diketahui, kemudian ditentukan saat pemesanan kembali atau reorder point pada saat tingkat persediaan bahan mentah sama dengan tingkat persediaan besi ditambah penggunaan selama lead time. Contohnya, persediaan ditetapkan untuk kebutuhan selama 10 hari.
Maka persediaan besi 10 hari dikali 40 unit per hari sama dengan 400 unit. Kebutuhan selama lead time 5 hari dikali 40 unit per hari sama dengan 200 unit. Saat pemesanan kembali atau reorder point-nya sama dengan 600 unit. Artinya pemesanan bahan mentah kembali dilakukan apabila tingkat persediaan bahan menunjukkan 600 unit. Selanjutnya, persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, kebiasaan supplier menyerahkan bahan mentah yang dipesan. Jika supplier selalu tepat waktu menyerahkan pesanan, maka risiko kehabisan bahan mentah relatif kecil. Dengan demikian, persediaan besi tidak perlu terlalu besar. Sebaliknya, jika kerap terlambat, maka risiko kehabisan bahan relatif besar, sehingga perlu ada persediaan besi yang cukup besar pula. Yang kedua, jumlah bahan mentah yang dibeli setiap kali pesan. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli besar, berarti persediaan rata-rata di atas persediaan besi besar pula, yang artinya risiko kehabisan bahan mentah relatif kecil. Sebaliknya, bila jumlah bahan mentah setiap kali pesan kecil, maka persediaan rata-rata di atas persediaan besi kecil pula, sehingga risiko kehabisan bahan mentah relatif besar. Dalam hal ini perlu persediaan besi yang besar. Yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan mentah secara tepat bagi perusahaan yang dapat memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah secara tepat. Maka risiko kehabisan bahan mentah relatif kecil. Sebaliknya, bila jumlah kebutuhan bahan mentah tidak dapat diduga secara tepat, maka risiko kehabisan bahan mentah menjadi besar, sehingga perlu persediaan yang besar pula. Yang terakhir, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan mentah dan biaya ekstra karena kehabisan bahan mentah. Apabila biaya penyimpanan tampak lebih besar daripada biaya ekstra akibat kehabisan bahan mentah, maka tidak perlu adanya persediaan besi yang terlalu besar. Dan begitu pula sebaliknya. Bila kehabisan bahan mentah akan menimbulkan biaya ekstra yang lebih besar daripada biaya penyimpanan, maka perlu persediaan besi yang cukup besar. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.